Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu basyiran wa nadhira. Fa shalawatullah alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallim tasliman katsira. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan membaca Al-Qur'an. Sebagaimana kita ketahui bersama, para ulama mendefinisikan bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah al-munazzal ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril, dengan perantara malaikat Jibril, al-muta'abbadu bitilawatihi, yang mana membacanya dianggap sebagai sebuah ibadah. Dan ternyata membaca Al-Quranul Karim ini berbeda dengan membaca buku-buku lain ataupun kitab-kitab lain. Sehingga dalam definisi itu disampaikan al-muta'abbad bitilawatihi. Nah, yang pertama dari fadilah, keutamaan membaca Al-Quran itu adalah tahsilul ajril azim. Fa insyaallah kita akan mendapatkan pahala yang amat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surat Fatir, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, membaca Al-Qur'anul Karim, mendirikan salat dan menginfakkan sebagian harta yang kami rizkikan kepada mereka. Mereka itu yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu hakikatnya sedang berharap sebuah perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Liyuwaffiyahumullahu ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Kenapa demikian? Karena Allah akan menyempurnakan bagi mereka pahala-pahalanya dan menambahkan karunia-Nya. Dari ayat ini, ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan informasi bahwa orang yang membaca Al-Qur'an, orang yang merutinkan membaca Al-Qur'an, disandingkan dengan orang yang mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian hartanya, dan mereka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan pahala. Masya Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan bahwa man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Siapapun orangnya yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka satu huruf itu akan mendatangkan kebaikan baginya. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Sementara kebaikan itu insya Allah akan dilipat gandakan 10 kali. Rasulullah secara rinci menerangkan, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harf wa lam harf wa mim harf. Jadi beliau menyampaikan bahwa alif lam mim itu tidak satu huruf, tetapi alif satu huruf, ada satu kebaikan, ada 10 kali kebaikan. Lam 10 kebaikan, kemudian mim 10 kebaikan. Masya Allah, jika kemudian kita membacanya 1 juz misalnya dalam 1 hari, maka sudah sekian banyak kebaikan yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian dengan kita yang mungkin merasa, di antara kita merasa bahwa bacaan Al-Quran kita belum baik, maka Rasulullah SAW menyampaikan al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Jadi orang yang sudah mahir bacaan Al-Qur'annya,
fa insyaallah akan bersama malaikat-malaikat yang dekat yang taat dengan Allah Subhanahu wa taala. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta. Dan orang yang membaca Al-Qur'an sementara dia masih merasa kesulitan, wa huwa bihi syaqun falahu ajrani. Dia masih merasa kesulitan, tetapi tetap fa insyaallah akan mendapatkan 2 pahala, yaitu ajrut tilawah dan ajrul masyaqqah. Pahala tilawah dan pahala susah payahnya dalam membaca itu. Ma'asyiral muslimin, ini yang pertama di antara fadilah atau keutamaan kita membaca kalamullah, membaca Al-Quranul Karim. Yang kedua adalah bahwa membaca Al-Quran ini sababun linuzulis sakinah war rahmah, sebab turunnya rasa ketenangan dan rahmat. Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis yang sahih, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Tidaklah seorang kelompok orang itu berkumpul di salah satu rumah Allah, mereka membaca Al-Quran, membaca kitab Allah, dan mudarasah, dan mempelajari di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali pasti akan turun ketenangan bagi mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan dikuyur dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaikah, dinaungi oleh para malaikat. Wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah akan menyebut nama-nama mereka di depan makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya, yaitu para malaikat. Ini yang kedua, dengan membaca Al-Quran. Al-Quran adalah zikir yang terbaik. Dengan membaca Al-Quran, fa insyaallah akan mendatangkan ketenangan dalam diri kita. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan Allah menurunkan Al-Quran itu adalah salah satunya memberikan rasa ketenangan, memberikan solusi dari setiap permasalahan-permasalahan yang sedang kita alami. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga bahwa Al-Quran fa insyaallah akan memberikan syafaat, pertolongan kepada orang yang rajin membacanya. Bahwa Al-Quran adalah syafi'un li ashabihi, maka Rasulullah berpesan, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena sejatinya Al-Quran itu akan menjadi syafi', akan menjadi pertolongan bagi orang yang kemudian senantiasa membacanya. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin, di antara fadilah keutamaan dari kita membaca Al-Quran adalah raf'ul makanatil mu'min fil jannah, yaitu tingginya tempat bagi orang-orang mukmin yang rajin membaca Al-Quran di surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis dikatakan, yuqalu li sahibil Quran iqra. Orang yang rajin membaca Al-Quran besok di akhirat dikatakan bacalah, wartaqi, dan naiklah, waratil kama turattiluhu fid dunya, dan bacalah sebagaimana engkau membaca dulu ketika masih di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'u biha, karena tempatmu di surga ini adalah di akhir ayat yang engkau baca. Masya Allah, inilah ma'asyiral muslimin, di antara fadilah-fadilah keutamaan kita melanggengkan membaca Al-Quranul Karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk bisa membaca, menelah Al-Quran, dan kita semua dijadikan min ahlil Quran. Barakallahu li wa lakum fil Quranil azim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, kami atas nama Direktorat Dakwah dan Sosial Pesantren Nurul Islam Tengaran yang menaungi lembaga wakaf dan lembaga amil zakat, infak dan sedekah Nurul Islam, menawarkan kepada Bapak Ibu program-program donasi yang termasuk dalam kategori paket istimewa. Paket istimewa yang pertama kami berikan namanya paket silver. Ini dengan total donasi sebesar
3 juta rupiah. Kemudian paket yang kedua, paket gold sebesar 5 juta rupiah. Kemudian yang ketiga, paket platinum sebesar 10 juta rupiah. Dan yang keempat, paket diamond sebesar 15 juta rupiah. Apa yang didapatkan dari paket-paket tersebut? Bapak Ibu, dengan paket-paket tersebut Bapak Ibu sudah berdonasi dalam bentuk satu, wakaf untuk tanah pesantren. Yang kedua, wakaf untuk bangunan pesantren. Yang ketiga, beasiswa untuk para siswa dan santri berprestasi, para hafidh dan hafidhah Al-Quran. Yang keempat, donasi untuk kaum duafa maupun juga untuk santriwan santriwati dari golongan anak-anak yatim. Ya, jadi semua sudah all in. Di luar itu juga boleh ditambahkan yakni zakat. Kenapa zakat tidak kita masukkan secara global? Karena zakat ini tentu ada hitungan rumus-rumusnya sesuai dengan nisab maupun kadar zakatnya. Demikian tawaran istimewa dari kami untuk paket Jiswaf 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita, merahmati kita, dan memberkahi hidup kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.